Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Coba ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Masuk silakan kembali. Setelah kita membaca doa untuk menumbuhkan semangat kebangsaan kalian, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan nanti dipimpin. Silakan anak-anak ini semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita duduk kembali. Anak-anak, hari ini terlebih dahulu saya akan memeriksa mengabsen kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Bulan Fuadia, Siti Zara, Anggi,
menghargai pendapat orang lain. Sikap menghargai keyakinan orang lain. Menghargai apa lagi? Budaya orang lain dan perbedaan pendapat. Kita kemarin sudah mempelajari banyak sekali ya tentang silakan kalian dibuatkan bukunya tentang pembelajaran akhlak terpuji, perilaku terpuji. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, coba anak-anak tadi sudah disinggung tentang zakat, tentuan zakat ya, kita belajar sama-sama. Coba anak-anak masih ingat tidak? Rukun Islam itu jumlahnya ada berapa? 5. Ada 5, sudah mengetahui ya, karena kita sudah belajar di kelas 2 tentang rukun Islam. Jadi sekarang anak-anak coba sebutkan rukun Islam itu ada 5. Coba sebutkan yang pertama, Islam. Rukun Islam apa saja? Alhamdulillah masih ingat ya. Untuk zakat itu menempati urutan rukun Islam yang berapa, anak-anak? 3. Oke, sekarang kita belajar tentang zakat fitrah. Oke. Kenapa kita harus belajar tentang zakat fitrah? Tujuannya apa sih kita harus belajar zakat fitrah? Yang pertama, tujuannya adalah siswa dapat memahami konsep zakat fitrah dan tujuan zakat fitrah. Kita belajar, kita harus mengetahui bagaimana nanti konsepnya zakat fitrah itu. Tujuannya apa sih kita kok disuruh membayar zakat fitrah? Apa sih tujuannya? Nah, setelah itu siswa dapat menghitung zakat fitrah dengan benar dan tepat. Jadi kita melaksanakan pembayaran zakat fitrah itu jangan sampai salah, anak-anak ya. Kalau kita salah penghitungan, berarti kita zakatnya sah apa tidak? Tidak sah, karena kita salah penghitungan. Itu hari ini kita akan belajar menghitung berapa zakat fitrah yang harus kita keluarkan. Sebelum kita mempelajari zakat, konsep zakat, anak-anak simak dulu video ini. Anak-anak akan belajar tahu bagaimana ilustrasi di video pembelajaran ini. Simak baik-baik ya. Zakat merah wakaf keren. Sahabat siswa, tentu kamu sudah tidak asing lagi dengan zakat fitrah yang setiap tahun ditunaikan saat Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim. Bahkan bayi yang baru lahir saat menjelang sholat Idul Fitri wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan sebesar 1 sok atau setara dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, dan makanan pokok lainnya. Atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari. Zakat fitrah juga boleh dibayarkan menggunakan uang tunai yang setara dengan harga besaran 3,5 liter beras yang dikonsumsi sehari-hari. Kamu bisa menunaikan zakat fitrah melalui offline atau online di Basnas, Lembaga Amil Zakat, atau unit pengumpul zakat. Zakat fitrah akan disalurkan kepada yang berhak menerima sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Zakat merah wakaf keren. Sudah ya? Dari video tadi
video tadi. Coba. Zakat itu diberikan tadi ada 2,5 kilogram ya per orangnya. Siapa sih yang wajib membayar zakat fitrah? Setiap orang laki sekali. Setiap orang muslim wajib membayar zakat fitrah. Nah, dari sini coba anak-anak, saya akan membagikan data PD. Silakan gali permasalahan yang ada di video tadi. Kalian rumuskan masalah penghitungan zakat. Ya. Kalian kita berbagi kelompok ya. Sekarang mengerjakan dengan kelompok. Silakan bagi kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, dan 3. Silakan. Dicari masalahnya apa dan penjelasannya bagaimana. Nanti pada video yang ini ya. Silakan bekerja sama dengan temannya. Ayo bekerja sama dengan temannya. Di sini ya. Diskusi dengan temannya. Kalian diskusikan bagaimana masalahnya, pemecahan masalahnya bagaimana, dan hasil dari diskusi kalian itu kalian tuangkan di dalam situ. Silakan bantu pemecahan masalahnya berdasarkan apa yang saya beri tadi. Kira-kira yang menjadi masalah dari ini apa? Jumlah
Sudah selesai. Kami menunggu teman kita yang selesai. Sudah selesai semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Setelah kalian menggali masalah yang ada pada video pembelajaran tadi, kalian tuangkan masalahnya. Setelah itu kalian sudah disediakan. Saya mau di antara kalian satu dari kelompok kalian maju ke depan untuk mempresentasikan. Terlebih dahulu kalian tempel dulu hasil kalian ini ya. Hasilnya sekarang tempel di sini. Ya. Silakan kalian tempel dengan sebelah sini ya. Tempel di depan hasil karya kalian, hasil diskusi kalian pada hari ini. Silakan ditempel. Ini hasilnya dari kelompok mana? Ini kelompok 2. Ini kelompok 2. Saya mau kelompok 2 silahkan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Silakan Anggi dan temannya. Presentasikan hasil diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Lihat, suaranya lebih keras lagi. Kilogram. Berapa? 15 kilogram ya. Jangan duduk lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangannya. Kalian sudah berani untuk mempresentasikan di depan. Bagaimana tanggapannya untuk kelompok yang lain? Presentasi dari kelompok 2 tadi. Ayo, silakan. Jalan ya, silakan tanggapannya bagaimana? Tidak berkewajiban bayar zakat. Iya, ini kenapa di sini ada? Ini pembantu rumah tangga non muslim tidak membayar zakat, itu wajib. Kenapa ini ya tanggapan dari kelompok 2? Silakan. Ini karena apa? Pembantu rumah tangga tadi bukan orang muslim, bukan non muslim, dia tidak beragama Islam. Ini sudah betul ya. Di sini diberitakan bahwasanya semua berkewajiban membayar zakat kecuali yang non muslim. Sebesar berapa kilogram? 2,5. Kalau kita kalikan semuanya satu keluarga berapa jumlahnya tadi? 15 kilogram. Jadi kalian di rumah
Coba tadi kita sudah melihat video. Zakat itu apa sih? Kok kamu disuruh bayar zakat? Nah, sebenarnya zakat sendiri itu apa? Coba cari. Ya. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, sehingga hukum menunaikan adalah wajib. Secara bahasa zakat berasal dari akar bahasa Arab yaitu zakat yang artinya bersih suci untuk berkembang dan memuji. Secara istilah zakat merujuk pada sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang untuk disalurkan kepada orang-orang yang tidak menerima mustahil. Terima kasih. Sangat jelas sekali ya bahwa zakat itu sini. Apa ini? Rukun Islam yang wajib ditunaikan. Ya, sudah paham? Tadi rukun Islam yang berapa? Zakat itu? Dan itu wajib dilaksanakan. Misalkan kalau tidak dilaksanakan bagaimana hukumnya? Hukumnya bagaimana kalau tidak dilaksanakan? Dosa. Karena itu merupakan suatu kewajiban. Kita sisihkan harta kita untuk membayar zakat. Kepada siapa? Fakir miskin. Tadi, nah ini hukumnya. Hukum membayar zakat adalah tidak boleh tidak boleh ditunda dan tidak boleh tidak dibayarkan. Harus dibayarkan. Nah, tadi harus apa? Memenuhi syarat. Syarat setiap muslim. Wajibnya bagi siapa? Bagi setiap muslim. Kalau tidak muslim bagaimana? Tidak wajib seperti siapa tadi? Membantu rumah tangga tadi bukan muslim, maka dia tidak wajib membayar zakat. Ini yang kita bahas adalah hukum membayar zakat. Nah, tadi selain muslim juga apa lagi? Selain muslim syaratnya apa saja? Balik dewasa. Yang kedua, balik. Berarti kalau belum balik, wajib tidak membayar zakat? Tidak wajib, karena syaratnya adalah balik. Balik itu usia berapa? Kalau laki-laki usia 12, kalau perempuan usia 9 tahun. Usia balik ya. Yang ketiga, berakal sehat. Bukan orang gila. Kalau orang gila wajib zakat atau tidak? Tidak, karena syaratnya adalah berakal sehat. Merdeka, bukan seorang budak. Budak itu apa? Orang yang bekerja tapi tidak dibayar. Itu budak. Milik penuh, dia punya harta yang wajib dizakati itu tadi. Kalau hasil utang bagaimana? Tidak wajib membayar zakat. Mencapai nisab. Ini ada nasibnya berapa? Zakat itu nisabnya berapa? 2,5. Itu harus mencapai nisab. Bu, kalau tidak ada 2,5, hanya 2 kilo, tidak wajib zakat. Tidak boleh. Zakat kita itu berapa? 2,5 kilo. Berlalu 1 tahun, harus ada 1 tahun harta yang dimiliki itu, jadi bisa bayar zakatnya. Lanjut. Nah,
Kalau sudah punya perak sebesar itu maka wajib zakat. Kok tidak mengeluarkan zakat emang-emang misalkan kita sangat menyayangi perak-perak itu dan tidak mau mengeluarkan zakat, bagaimana hukumnya? Dosa. Hukumnya kan wajib mengeluarkan zakat itu, sedangkan kita tidak mau mengeluarkan karena eman-emani misalnya itu. Perniagaan adalah harta benda. Perniagaan dagangan. Misalkan Anda punya toko. Ya, toko itu sudah mencapai setara dengan nilai emas sebesar 85 gram. 1 gramnya itu berapa juta? 1 juta rupiah. Ya, kita punya harga dagangan itu sudah mencapai 85 juta lebih, bahkan 100 juta, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Zakat apa namanya? Zakat mal. Ya, zakat mal. Hasil pertanian, ini juga yang punya sawah, coba katakan yang punya sawah. Nah, dia. Rizky punya sawah, ditanami apa Mas Rizky? Sawahnya ditanami apa? Jagung. Nah, jagung. Nah, yang wajib dijagati adalah apa? Yang menghasilkan hasil pertanian itu, ya. Ini tadi masuk penghitungan zakat. Nanti kita sudah menghitung ya, masalahnya di mana. Ada Pak Ahmad, apa punya istri, tapi punya pembantu yang non muslim, ada juga punya nenek Fatimah, nenek Salma, ada Fatimah juga. Dari yang dizakati itu siapa saja dihitung. Bagus sekali tadi sudah melakukan penghitungan zakat. Berapa zakat Mas? 2,5%. Emas tadi berapa jumlahnya? Nisabnya 85 gram. Yang dizakati berapa? 2,5%-nya. Itu yang wajib dizakati. Zakat fitrah satu soknya berapa? 2,5 atau 3,5 liter. Ya. Ini dihitung. Harus berupa apa? Beras atau tadi apa? Boleh apa tidak? Berupa harta, berupa uang, boleh ya. Uangnya harus mencapai berapa? 2,5 kilogram. 1 kilogramnya berapa beras itu? Misalkan 16.000 kali 2,5 jumlahnya berapa? Nah, itu diberupakan uang. Boleh dizakatkan? Boleh. Oke. Penyaluran zakat diberikan, jangan sampai salah ya. Zakat itu diberikan kepada siapa saja. Jangan sampai kita mengeluarkan zakat tetapi salah memberikannya. Kalau kita salah memberikan, misalkan kita zakat kepada orang yang kaya, terus zakat kita bagaimana? Sah apa tidak? Tidak sah. Bu, besti saya misalkan sampai beri zakat, dia itu orang kaya, boleh nggak kita beri zakat? Tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti zakatnya tidak sah. Siapa saja? Fakir, miskin, amil, alam, wajib dibagikan kepada 8 golongan tadi. Fakir, orang yang tidak punya pekerjaan, punya penghasilan, miskin, orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi, amil, orang yang ditunjuk pemerintah untuk menjadi panitia zakat. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti kiai, para ulama, itu boleh dizakati. Ayah kok Bu orangnya, boleh dizakati atas nama fisabilillah. Goreng orang yang punya banyak hutang, tidak mampu membayar, maka boleh dizakati. Siapa lagi? Ibu sabil, orang yang perjalanan jauh nggak bisa bekal, misalkan kalian pergi ke Jakarta, nggak bisa bekal,
pendidikan untuk merdeka. Wes sudah dia belum merdeka, tetapi mau dijadikan merdeka kalau dia bayar cicilan kepada tuannya. Berarti kalian boleh memberi zakat kepadanya untuk agar bagaimana? Agar budak tadi bisa memberikan pendapatan itu untuk mencicil agar dia merdeka. Yang terakhir adalah mualaf, orang yang baru masuk Islam, imannya masih lemah, itu boleh kita beri zakat. Ya. Manfaatnya apa sih? Kok kita disuruh zakat? Apa ada manfaatnya apa tidak? Kalau kita membayar zakat, membersihkan harta dan mensucikan diri. Hartamu, ketika kamu sudah berzakat, maka hartamu akan menjadi harta yang suci. Oke, bersih, artinya bersih. Tidak ada harta orang miskin lagi. Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Fakir miskin itu kekurangan, kekurangan. Sedangkan kalau kita beri harta zakat tadi, dia merasa kebutuhannya akan terpenuhi. Menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Okay. Memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Jadi kalau kalian berpihak kepada mereka fakir miskin, berarti kalian peduli kepada mereka, peduli kepada fakir miskin. Terima kasih. Selesai pelajaran hari ini. Bapak anak-anak, sebelum pembelajaran saya tutup, saya akan bagikan lebih dahulu asesmen yang akan kalian jawab soal-soal yang ini. Silakan asesmen ini saya bagikan, silakan dikerjakan. Yang kalian pelajari pada hari ini. Silakan dikerjakan.
dan guru tahu bagaimana dalam materi pemahaman materi yang saya sampaikan. Saya menunggu teman yang belum ya.
Dari pembahasan tadi, anak-anak ada yang mau bertanya? Anak kalau dalam silakan bisa ditanyakan. Atau saya yang bagi bertanya. Dengan bola ini saya akan lempar. Siapa yang terkena bola ini maka akan menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Ya, siap-siap ya anak-anak ya, karena kalian tadi sudah melaksanakan diskusi bersama teman-teman. Setelah itu kalian mengerjakan tugas individu, mengerjakan soal-soal asesmen tadi. Kalian sudah punya gambaran pertanyaan apa saja yang kalian akan kalian. Coba ya. Siapa yang mendapatkan bola? Ini, berarti Anggi ya. Anggi, jadi bolanya. Siap ya menjawab pertanyaan dari saya. Bisa tentang apa? Ketentuan atau konsep zakat fitrah. Apa hukum zakat fitrah? Wajib bagi siapa? Muslim. Saya lempar lagi. Yang terkena bola ini silakan menjawab pertanyaan dari saya. Siapa? Bantuan ayo jangan diambil. Siap? Silakan. Siap menjawab pertanyaan dari saya? Zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap orang muslim berapa jumlahnya? Alhamdulillah. Betul atau tidak? Apa tangan sejarah? Yang wajib dibayarkan adalah 2,5 gram. Banyak sudah memahami apa yang tadi saya sampaikan. Terus satu pertanyaan lagi saya akan ajukan pada kalian. Ini yang buka belum ya? Yang putri sudah semuanya. Sekarang yang putra ya. Silakan siap-siap menerima lemparan bola salju. Jadi yang disebutkan silakan dimikir lagi. Ada berapa golongan yang sudah saya sampaikan tadi? Berapa orang, berapa golongan? Maaf, ada berapa golongan yang wajib menerima zakat dan boleh menerima zakat? Ada teman lain yang mau membantu? 8 golongan. Ayo Rizky. Silakan nanti dipelajari lagi ya. Nih, sudah terkena bola salju semuanya ya. Dan sudah terbuka. Dan pemahaman kalian tadi, kesimpulannya materi yang saya sampaikan tadi apa? Coba yang ada di pikiran kalian. Tadi kalian kira-kira kalian senang atau tidak belajar hari ini?
pembelajaran tadi, kira-kira kalian paham apa tidak tentang zakat? Nah, zakat fitrah itu diberikan kepada siapa saja? Musafir, siapa lagi? Oren, siapa lagi? Mualaf juga. Ada Sabila, ada siapa lagi? Berarti banyak sekali yang kita bahas hari ini. Kalian telah belajar tentang pemahaman zakat fitrah dan keluarga kita. Apa sih yang kira-kira ada di pikiran kalian? Ingin nggak kalian menerapkan zakat sesuai dengan tuntunan agama Islam? Ya, kalian sudah mengetahui dan sudah menghitung tentang apa? Bagaimana membayarnya? Berapa jumlahnya yang harus kalian hitung?